Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Soifatul Jannah dari kelas 4B Perbankan Syariah. Inflasi. A. Pengertian. Dilansir dari Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi bisa terjadi. Penyebab inflasi: 1. Adanya permintaan yang meningkat. 2. Jumlah uang yang beredar bertambah banyak. 3. Adanya biaya produksi yang meningkat. 4. Terjadinya inflasi campuran. 5. Inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Jenis-jenis inflasi. A. Berdasarkan tingkat keparahan. 1. Inflasi ringan. Tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu negara karena harga barang atau jasa hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Rata-rata kenaikan harga inflasi berkisar antara 10-30% per tahun. 3. Inflasi berat. Jenis inflasi berat yang satu ini dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank. Hal ini dikarenakan suku bunga bank jauh lebih rendah dari laju inflasi. Kenaikan harga pada saat inflasi tinggi bervariasi antara 30% dan 100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat. Inflasi jenis sangat berat merupakan inflasi yang sudah sulit untuk dikendalikan karena adanya kenaikan harga pada inflasi ini lebih dari 100% per tahun. B. Menurut sumbernya atau asal. 1. Inflasi dari dalam negeri. Inflasi domestik terjadi misalnya dengan defisit anggaran yang terus-menerus, kegagalan produk, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini, biasanya pemerintah mewajibkan Bank Indonesia untuk mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. 2. Inflasi dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri disebut juga dengan inflasi impor. Inflasi impor disebabkan oleh inflasi di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor. Kemudian dampak inflasi. 1. Produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. 2. Menurunnya daya beli masyarakat. 3. Mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Cara mengatasi inflasi. 1. Adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. 2. Adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan atau tingkah upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Berikut adalah skema koordinasi pengendalian inflasi. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pengangguran. A. Pengertian. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. B. Penyebab pengangguran. 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. 4. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 5. Pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 7.
PHK. 8. Persaingan pasar global. 9. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Dan 10. Kemiskinan. Jenis-jenis pengangguran. A. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. 2. Pengangguran siklis merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 3. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. 4. Pengangguran voluntari merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. 5. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. 6. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. 7. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. B. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. 2. Setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja, namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Adapun dampak dari pengangguran. 1. Berpotensi membuat keuangan negara membengkak. 2. Meningkatkan angka kriminalitas. 3. Dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. 4. Dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. 5. Dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. 6. Menurunkan daya saing. 7. Meningkatkan angka kemiskinan. 8. Dapat menyebabkan kesenjangan sosial. 9. Menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. 10. Meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Cara mengatasi pengangguran. 1. Bekerja secara mandiri. 2. Meningkatkan mutu pendidikan. 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 4. Memberikan investasi. 5. Memperluas lapangan kerja. Berikut adalah skema pengangguran selama pandemi. Jumlah pengangguran meningkat selama pandemi. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional, data BPS per Agustus 2020. Pada tahun 2018, sejumlah 7,07 juta orang, senilai 5,30%. Tahun 2019 sejumlah 7,10 juta orang sama dengan 5,23%. Tahun 2020 sejumlah 9,77 juta orang sama dengan 7,07%. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja nasional. Pengangguran 2,56 juta, bukan angkatan kerja 0,76 juta, bekerja dengan pengurangan jam kerja 24,03 juta, sementara tidak bekerja 1,77 juta, total 29,12 juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.